Dengan apa kan kubalas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Tuhan. Air mata tulus jatuh di sudut mataku, terlindas dosa di dalam benakku. Aku yang merasa sangat berdosa padamu. Masih pantaskah aku memohon ampunanmu? Bintang redup tanpa cahaya gemintang. Aku yang terlena dibuai oleh pelukan dosa. Dengan apa kan kubalas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Tuhan. Mohon ampunanmu Tuhan. Bintang redup tanpa cahaya gemintang. Aku yang terlena dibuai oleh pelukan dosa. Dengan apa kan kubalas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Tuhan. Dengan apa kan kubalas segala kebaikanmu? Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Butuh kesempurnaan Tuhan bagi kita. Jadi untuk bisa mencapai apa yang Tuhan targetkan, istilah dalam posisi omeganya, Alfa Omega, awal sampai akhirnya, kita butuh teman-teman, butuh kesempurnaan yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita gitu. Jadi ini prosesnya itu butuh teman-teman. Nah, pagi ini saya coba sharingkan teman-teman di kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8. Kitab Wahyu adalah kitab di Alkitab teman-teman, di kitab Perjanjian Baru. Itu satu pasal terakhir aja teman-teman. Karena Alkitab Perjanjian Baru itu diakhiri dari kitab Wahyu pasal 22 teman-teman. Nah, ini pasal 21-nya. Jadi memang terakhir ini apa yang Tuhan janjikan di kitab Wahyu itu adalah akhir-akhir dari kehidupan kita, kehidupan rohani kita gitu. Jadi ini tercantum di kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8, dan saya nanti cross dengan kitab Matius pasal 7 ayat 15 28 teman. Apa sih yang Tuhan maksud dengan sempurna yang Tuhan inginkan dalam hidup kita gitu. Kalau kita tidak bisa masuk dalam rancangan kehendak Tuhan yang Tuhan ingin sempurna bagi kita, rasanya terlalu sulit teman-teman untuk mendapatkan janji Tuhan, yaitu pada hari Tuhan kita akan mendapatkan langit baru dan bumi baru teman-teman.
Jadi kita akan mendapatkan keselamatan akhirat, bukan mendapatkan apa yang ada di dunia ini teman-teman. Apa yang ada di dunia dalam arti kata sukses duniawi, bahagia duniawi, hal-hal duniawi gitu. Tuhan tidak utamakan itu teman-teman. Yang Tuhan utamakan bagi kita itu adalah ya bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat di dalam langit baru dan bumi baru. Di mana langit baru dan bumi baru bukan sekarang teman-teman, adanya nanti di alam akhirat. Cuman untuk mendapatkan langit baru bumi baru, kita harus berjuang dari sekarang teman-teman. Karena waktu kita sudah meninggal, kita masuk ke alam akhirat, kita justru nggak bisa apa-apa teman-teman. Tidak bisa ada apa-apa yang kita bisa perbuat. Jadi Tuhan ingatkan bahwa apabila kita ingin janji-janji Tuhan di langit baru bumi baru, ya kita harus perbuat dari sekarang teman-teman. Nah cuman kita kan harus tahu teman, apa sih gitu syarat-syarat untuk bisa masuk ke dalam langit baru dan bumi baru. Nah ini coba saya bacakan di kitab Wahyunya dulu teman-teman. Kitab Wahyu pasal 21 teman-teman. Ini terakhir banget. Jadi cuma satu pasal di terakhir itu, pasal terakhir 22. Dan kita baca yang kitab Wahyu hari pagi ini, yang kitab Wahyu pasal 21 teman-teman, ayat 1 sampai 8 teman-teman. Perikopnya teman-teman judulnya Langit yang baru dan bumi yang baru, itu perikopnya seperti itu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nah ini teman-teman di sini katakan dunia yang sekarang kita tempati, yang kita huni itu adalah bumi yang pertama telah berlalu, dianggapnya gitu teman. Ini berarti waktu kita kiamat kecil gitu ya, kita meninggal, atau mungkin kiamat besar kalau memang secara totally dunia kena kiamat gitu. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dan dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Jadi istilahnya nanti kita bersatu teman-teman. Apabila kita masuk ke dalam sorga, ya kita akan bersatu dengan Tuhan Allah. Kecuali kalau kita tidak melakukan firman, akhirnya masuk neraka. Ya pasti ketemunya bukan dengan Tuhan Allah, tapi ketemunya dengan iblis. Akan seperti itu. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah ini teman-teman asal tahu teman-teman, apabila kita sudah berhasil masuk ke dalam sorga, menjadi warga sorga, itu namanya perkabungan itu tidak ada teman. Jadi duka cita itu tidak ada, adanya hanya sukacita gitu. Ratap tangis itu tidak ada teman, adanya ya sukacita, ketawa-ketawa gitu. Atau duka cita juga pasti nggak ada teman. Dan sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi hal-hal yang negatif seperti ini ada itu karena di dunia teman-teman. Jadi kalau kita bicara di alam akhir itu hal-hal seperti ini tidak ada. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi segala sesuatu di akhirat itu dianggapnya baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya itu telah terjadi. Aku adalah Allah, Alfa dan Omega. Jadi kalau Tuhan menyebut dirinya sendiri itu adalah, dia itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang yang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi teman-teman mesti hati-hati teman-teman. Apabila kita ingin hidup yang kedua kalinya di langit baru bumi baru, yang jelas harus masuk surga teman-teman. Nah sebaliknya Tuhan juga ingatkan di ayat 8, kalau kita
kita istilahnya apa sih, orang-orang yang tadi dikatakan tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya berarti ini masuk neraka, teman-teman. Jadi setelah kita meninggalkan dunia ini gitu, kita hidup dan meninggalkan dunia ini, kita cuma ketemu dua saja, teman-teman, antara ketemu surga atau neraka gitu. Bagi pelaku firman Tuhan yang akan masuk ke dalam surga, tapi bagi bukan pelaku firman Tuhan yang akan masuk ke dalam neraka ini, teman-teman. Jadi pilihan di kitab Wahyu pasal 21 itu yang di ujung-ujung gitu. Ya kita akan dihadapkan seperti ini, teman-teman. Cuman masalahnya tadi saya katakan, antara kita mengalami kiamat kecil dalam arti kata kematian kita sendiri gitu, atau kita mengalami kiamat besar, nanti mati bersama-sama semua manusia yang ada di dunia ini gitu. Nah kita tidak tahu. Cuman yang jelas kalau yang sudah lewat-lewat teman-teman atau keluarga kita atau teman kita yang sudah meninggal, ya berarti semua mengalami kiamat kecil, karena kiamat besar sampai kita hari ini masih bisa hidup, masih belum mengalami kiamat besar itu. Nah apakah kita nanti akan mengalami kiamat besar? Ya bisa saja, teman-teman, karena waktu Tuhan tidak ada yang tahu gitu. Apakah kita akan mengalami kiamat kecil? Ya bisa juga gitu, kita jadi meninggal dunia dulu gitu. Tapi semua itu dasarnya disebutnya kiamat, teman-teman. Dan pasti di situ akan ketemu gitu, ketemu dengan Tuhan yang tadi dikatakan, kalau orang-orang yang melakukan firman Tuhan ya akan masuk ke dalam surga, kalau orang tidak melakukan firman Tuhan ya akan masuk ke dalam neraka. Ini saya sudah baca di kitab Wahyu, teman-teman. Jadi intinya di kitab Wahyu ini adalah bagaimana kita mentargetkan hidup kita itu mendapatkan keselamatan akhirat, di mana keselamatan akhirat itu disebutnya ya langit baru dan bumi baru, teman-teman. Yang sekarang itu akan ditinggalkan. Dan mesti teman-teman ingat sekali lagi bahwa apabila kita ingin masuk ke dalam langit baru, bumi baru yang Tuhan memang ciptakan bagi kita, ya kita harus melakukan firman Tuhan dari saat ini, teman-teman. Dari saat kita hidup di dunia ini. Kalau di akhirat sudah telat, karena tidak bakal ada perubahan apa-apa, teman-teman. Nah ini coba saya lanjut, teman-teman, dengan kitab Matius, teman-teman. Kitab Matius, coba teman-teman cari kitab Matius pasal 7, teman-teman, ayatnya 15 sampai 28, teman-teman. Kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai di sininya 26 aja, teman-teman, sampai 26. Atau mungkin 28 masih ada kok. Jadi ada perikop kesan pendengar gitu. Nah ini coba kita teman baca dari ayat 15, teman-teman, sampai 28. Judul perikopnya, teman-teman, terdiri dari beberapa 3 perikop gitu. Jadi yang pertama itu dari ayat 15 sampai 23 itu cari satu perikop dengan judul hal pengajaran yang sesat. Nanti kalau dari ayat 24 sampai 27 itu bicara perikopnya 2 macam dasar. Ya, nah yang perikop ketiganya di ayat 28 itu perikop ketiga, kesan pendengar. Saya baca dulu yang ini, teman-teman, yang ayat 15-nya berarti hal pengajaran yang sesat, teman-teman. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri gitu? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti tebang dibuang dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melainkan yang
ya melakukan kehendak Tuhan Allah yang di sorga gitu. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepada Tuhan Allah, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama Tuhan dan mengusir setan demi nama Tuhan dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga? Pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Tuhan tidak pernah mengenal kamu, nyahlan daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita mesti hati-hati sekali teman-teman apabila kita menyimak isi dari ayat 15 sampai 23 di sini. Ini kan cerita pengajaran oleh nabi-nabi yang sesat. Jadi kalau kita bicara pengajaran dari kita sendiri, dapat dari mana sih? Bisa aja teman-teman, paling dasar itu dari teman rohani kita gitu. Waktu kita masih kanak bayi rohani, waktu kanak-kanak rohani, jangan-jangan teman-teman rohani kita itu sudah lebih dewasa dibanding kita teman-teman. Jadi kita belajar dari teman-teman rohani kita, nanti meningkat dari mentor rohani kita juga meningkat lagi dari rohaniawan kita gitu. Ya kurang lebih tingkatannya seperti itu teman-teman. Nah cuman firman Tuhan maupun Tuhan peringatkan kita di sini, hati-hati dengan teman rohani kita, bisa saja mereka salah. Hati-hati dengan mentor rohani kita, bisa saja mereka salah. Hati-hati dengan rohaniawan kita, bisa-bisa mereka juga salah. Nah, kesalahan ini kan mungkin tidak dengan maksud yang kelihatan jahat atau enggak benar teman-teman. Makanya firman di sini menyatakan seolah-olah kesannya kayak benar itu. Ya kita teman-teman rohani, mentor rohani dan rohaniawan itu memberikan hal-hal yang teori-teori rohani yang benar. Tapi dalam realita ini bisa salah teman-teman. Nah kalau sampai mereka salah, teman rohani, mentor rohani dan rohaniawan itu bisa salah. Ini diibaratkan oleh firman di sini ya seperti apa? Jadi kitanya domba, mestinya domba diajar domba, kok sekarang malah domba diajar oleh serigala gitu ya, yaitu kita yang akan malah jadi tersesat teman. Kita akan mati sendiri ya oleh kekurang benaran dari si serigala tersebut teman-teman. Jadi kita mesti ekstra hati-hati teman-teman waktu mencari teman rohani kita, mentor rohani kita, rohaniawan kita itu tidak bisa terlalu gegabah teman-teman. Jadi memang kita mesti ekstra hati-hati lah. Ini saya udah bacakan dari ayat 15 sampai 23 dan ini saya masuk ke ayat 24 teman-teman sampai 27. Perikopnya judulnya dua macam dasar, sudah bukan hal pengajaran yang sesat tadi, tapi dua macam dasar. Nah ini coba saya baca. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi setiap orang yang mendengarkan firmanku ini dan melakukan firmanku ini, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang mengenal firman Tuhan dan orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan itu dianggap oleh firman Tuhan dan Tuhan, yaitu seperti kita membangun rumah di atas batu teman-teman. Dan itu dikatakan ya orang yang bijaksana gitu, maksudnya seperti itu gitu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah ini dasarnya kan berarti bagaimana kalau bicara dari bangunan ini diibaratkan bangunan rohani gitu teman. Jadi kita mesti membangun bangunan rohani kita itu dari firman-firman yang benar teman. Dari firman-firman yang benar, ya dari pengertian firman yang benar, dari memang melakukan gitu, membangun ya firman yang benar gitu. Jadi secara rohani gitu, seperti itu teman-teman. Jadi diingatkan jangan sampai waktu awal aja kita sudah salah gitu ya, mengenal firman Tuhan salah, mengerti firman Tuhan salah. Kenapa salah? Karena bisa disesatkan oleh yang tadi ya, teman-teman rohani kita yang mungkin maksudnya baik tapi kurang benar, teman-teman mentor rohani kita yang maksudnya baik tapi kurang benar gitu. Begitupun rohaniawan kita yang baik tapi juga kurang benar. Nah akhirnya kita tersesat teman-teman. Nah ini diumpamakan bahwa bangunan rumah itu juga sama. Kita juga di rohani butuh satu bangunan rohani yang kuat, yang dari dasarnya itu pengenalan akan firman-Nya jangan salah teman-teman. Dari mulai pengenalan firman itu akan berlanjut ke kemampuan untuk mengerti firman-Nya juga jangan salah teman-teman.
mampu mengerti firman-Nya. Jadi mampu mengerti firman itu mampu mengerti firman dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, teman-teman. Tidak bisa dari pikiran perasaan kehendaknya si manusia sendiri. Nah ini nanti akhirnya jadi salah, teman-teman. Ya, mengenal firman tapi salah gitu. Jadi sekali lagi mengenal firman itu yang mesti dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah, untuk bisa mengenal firman dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, kita memang terus-terusan harus benar-benar berniat, teman-teman, menggali akan pengenalan firman Tuhan itu. Nah, waktu kita dalam menggali pengenalan akan firman Tuhan, di situ akan kita timbul pengenalan, teman-teman, bahwa untuk bisa mampu mengerti itu ternyata di dalam hidup kita yang biasanya orang dunia, orang keyakinan menganggap manusia itu cuma dari dua unsur, ada tubuh dan jiwa. Ternyata pengenalan firman itu akan yang membuat kita bahwa kita ini manusia itu bukan dua unsur, tapi 3 unsur, ada tubuh, jiwa dan roh gitu. Nah, waktu pengenalannya sudah nyampe bahwa di kita ini ada unsur roh gitu di dalam kita. Nah, kita dalami lebih lanjut lagi, di situ akan tahu bahwa harus ada roh Tuhan yang mengisi roh kita itu, teman-teman. Roh Tuhan itu adalah sebagai kuasa untuk bisa menguatkan roh kita gitu. Nah ini timbul waktu kita sudah mengenal bahwa harus ada roh Tuhan, ya berarti kita sudah mulai mampu mengerti bagaimana gitu menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita. Waktu kita menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, timbul dengan kemampuan untuk mengerti firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan itu. Itu satu. Kedua, timbul kemampuan roh Tuhan ya dalam melakukan firman Tuhan, karena kita libatkan roh Tuhan di dalam melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jadi akhirnya untuk mampu mengerti firman Tuhan kita butuh roh Tuhan, untuk mampu melakukan firman Tuhan kita juga butuh roh Tuhan, teman-teman. Supaya roh Tuhan itu kan sebagai kuasa Tuhan yang diberikan kepada setiap kita gitu. Nah, Nabi Isa juga sama, teman-teman. Waktu Nabi Isa hidup di dunia ini, kalau tanpa ada roh Tuhan itu, tanpa ada Roh Kudus atau tanpa ada roh Tuhan, atau mungkin orang Muslim teman-teman sharingkan namanya katanya nur gitu, tanpa ada seperti roh Tuhan semacam ini gitu, rasanya Nabi Isa juga tidak punya kuasa yang supranatural yang maksimal, teman-teman. Bagaimana Nabi Isa bisa bernubuat, bagaimana Nabi Isa bisa mengusir setan, bagaimana Nabi Isa bisa membuat mujizat, itu semua kan karena dasarnya Nabi Isa ya disertai dengan roh Tuhan tadi, teman-teman. Nah, roh Tuhan ini oleh Nabi Isa diminta Tuhan Allah agar bisa berikan roh Tuhan itu kepada setiap manusia kita semua, teman-teman. Bukan cuma orang Nasrani aja. Setiap manusia itu telah ditebus dosanya oleh Nabi Isa, dan juga telah diusulkan untuk diberikan kuasa dari roh Tuhan di setiap manusia itu, teman-teman. Jadi kalau kita bisa menggunakan kuasa roh Tuhan di dalam diri kita, tidak beda kita dengan Nabi Isa, teman-teman. Makanya Nabi Isa katakan bahwa ya dia itu hanya yang sulung di antara kita aja. Berarti kita kan yang meneruskan si Nabi Isa itu satu. Kedua, Nabi Isa katakan bahwa kita ini karena sudah ada roh Tuhan di dalam kita. Sebenarnya Nabi Isa katakan kita bisa membuat sesuatu yang lebih besar daripada Nabi Isa. Kita bisa membuat mujizat yang lebih besar daripada Nabi Isa. Kita bisa membuat nubuat yang lebih besar dari Nabi Isa. Kita bisa mengusir setan lebih besar dari Nabi Isa. Kita bisa mengobati, menyembuhkan orang lebih besar dari Nabi Isa. Karena Nabi Isa yang katakan seperti itu. Firman Tuhan Allah, Nabi Isa katakan seperti itu gitu, bahwa dia itu sulungnya. Dan kita ini benar-benar punya potensi untuk membuat hal-hal yang lebih besar daripada Nabi Isa. Kembali lagi, itu terjadi karena ada roh Tuhan. Jadi kalaupun perbuatan kita lebih besar daripada Nabi Isa, itu semua karena Tuhan Allah, bukan karena kita, teman-teman. Nabi Isa pun sama, bisa berbuat segitu besar juga karena Tuhan Allah, bukan karena pribadi Nabi Isanya gitu. Nah ini yang teman-teman harus tahu, seperti itu, teman-teman. Jadi di sini dikatakan yaitu kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ya kita seperti apa bisa disebut bijaksana, karena kita tidak akan mudah ambruk, teman-teman. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, dan tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku, setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, jadi mendengar, teman-teman, mengenal gitu, ya mengerti,
tapi tidak melakukannya, ia sama aja dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir gitu. Jadi orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu yang disebutnya bukan bijaksana, tapi bodoh gitu. Versi firman Tuhan, versi Tuhan seperti itu. Kenapa bodoh? Karena diibaratkan bangunan rohaninya nanti dibangun di atas pasir. Nah, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, rumah physically rumah atau rumah rohani rubuh gitu. Ya, dan hebatlah kerusakannya. Nah, ini yang jadi perlu dicamkan di sini bahwa ya kalau kita sudah mengenal firman Tuhan, kita sudah mengerti firman Tuhan, ya kunci akhirnya bukan cuma mengenal dan mengerti aja, tapi yang paling penting itu bagaimana melakukan firman Tuhan. Kalau tidak melakukan firman Tuhan itu ibaratnya rumah fisik di dunia seperti itu tidak dibangun di atas fondasi batu, cuma dibangun di atas fondasi pasir, ya akan ambruk gitu. Begitupun ya rohani kita, rumah rohani kita. Apabila rumah rohani kita tidak dibangun dengan dasar firman yang benar, pengenalan firman yang benar, pengertian firman yang benar gitu, dan benar-benar melakukan firman gitu, yaitu nanti akan rubuh, iman kita gak akan kuat. Itu jadi saya udah baca di perikop yang itu, yang kedua itu dua macam data. Nah, perikop ketiganya kesan pendengar gitu. Jadi, dan setelah Nabi Isa mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Nah, kenapa kok bisa disebut waktu Nabi Isa mengajar itu hebat gitu? Ya kembali lagi kan, kenapa dibuat takjub oleh orang banyak? Ya karena kembali lagi ada kekuatan kuasa roh Tuhan itu yang di dalam perkataannya Nabi Isa tadi, teman. Ya kalau ada kuasa perkataan, ya bukan cuma Nabi Isa, kita juga firman Tuhan Allah katakan, juga Nabi Isa katakan, ya kita juga bisa seperti itu, teman-teman. Selama kita ada kuasa roh Tuhan di dalam kita yang memang diperkatakan, diperbuat gitu. Nah itu yang pasti ada kuasanya, teman-teman. Nah mudah-mudahan ini saya udah baca, teman-teman, di kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8, dan saya juga sudah baca di kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai 28, teman-teman. Intinya gitu. Nah, ini saya coba masuk ke draft saya, teman-teman ya. Coba siapa tahu bisa lebih jelas gitu. Kitab Wahyu adalah kitab perjalanan akhir hidup di dunia yang berpindah kepada langit yang baru dan bumi yang baru di dalam akhirat kekal gitu. Jadi ya itu tadi saya udah jelaskan, kitab Wahyu itu adalah kalau bagi orang-orang Nasrani, teman-teman, di dalam Alkitab, di dalam kitab suci orang Nasrani, kitab Wahyu itu adalah kitab yang terakhir, teman-teman. Jadi susunan di kitab Nasrani di Alkitab itu ada kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Nah, yang namanya kitab Wahyu ini sudah masuk dalam kitab perjanjian baru, di mana kitab perjanjian baru itu kalau udah kita bicara Wahyu pasal 21 itu cuma terakhir banget dari kitab perjanjian baru gitu ya, satu pasal, karena yang terakhirnya 22, teman, pasal 22. Jadi kalau ini pasal 21 ini sudah satu yang terakhir gitu, karena berikutnya 22 dan habis gitu, cerita perjanjian, kitab perjanjian barunya habis gitu. Jadi ini diingatkan lagi, kitab Wahyu adalah kitab perjalanan akhir hidup di dunia yang berpindah kepada langit yang baru dan bumi yang baru di dalam akhirat kekal. Nah ini kita butuh yang tadi dikatakan kesempurnaan dari Tuhan bagi kita itu, ya kita satu butuh melakukan firman Tuhan, baik dari firman di kitab perjanjian lama, maksudnya yang hukum-hukum Taurat gitu, dan kitab perjanjian barunya sendiri yang lebih banyak bicara soal Nabi Isa dengan kasih karunia-Nya, teman-teman. Jadi dua-duanya harus kita lakukan, teman-teman. Dua-duanya harus kita kenal, dua-duanya harus kita mengerti, dan dua-duanya harus kita lakukan. Nah ini saya pernah sharing dengan teman-teman gitu. Ada yang beranggapan bahwa kalau kita bicara di Nasrani ya di Alkitab gitu, cukup kok kita mengerjakan yang istilahnya kitab perjanjian baru saja yang isinya kasih karunia, teman-teman. Nah, cuman kalau kita tilik lebih dalam, apabila kita hanya menguasai kitab perjanjian baru yang isinya cuma dari kasih karunia Tuhan dari Nabi Isa itu gitu, nanti kita jadi nggak tahu, teman-teman, yang boleh nggak boleh, yang dosa nggak dosa itu di dalam perjanjian baru itu tidak detail, teman-teman. Nah justru cerita detail itu adanya di kitab perjanjian lama, teman-teman. Kitab perjanjian lama itu kan tidak jauh dari Taurat, teman-teman. Isinya kurang lebih begitu. Nah isinya
dosa-dosa kita apabila kita nggak melakukan ini, tidak melakukan itu, ini itu gitu. Jadi intinya nanti timbulnya dosa gitu. Kalau kita nggak gini dosa. Jadi kalau kita pengen tahu dosa kita teman-teman, kita harus lihat Taurat, apa kitab Taurat, atau kita mesti lihat kitab Perjanjian Lama. Karena di kitab Perjanjian Baru itu nggak komplit gitu teman-teman. Nah, kitab Perjanjian Baru itu kan seolah karena Nabi Isa sudah tebus kita, jadi dosa kita hilang gitu, seolah gitu. Tapi bukan berarti dosa kita hilang terus tidak bisa berbuat dosa lagi teman, kan bisa berbuat dosa lagi gitu. Ya jadi kuncinya jangan sampai kalau sudah ditebus oleh dosanya oleh Nabi Isa itu seolah kita jadi nggak mungkin bisa berdosa lagi. Itu salah besar teman. Kalau kita sudah mengerti akan kitab Perjanjian Baru, firman-firman di kitab Perjanjian Baru yang isinya kasih karunia, berarti kita tidak butuh lagi dengan kitab Perjanjian Lama. Itu juga salah lagi teman-teman. Nah, jadi tetap kita butuh dua-duanya teman-teman. Nah, butuh menghidupkan ini selain firman Tuhan di kitab Perjanjian Lama dan Baru, kita butuh itu. Tapi yang kedua, kita juga butuh menghidupkan roh Tuhan untuk dapatkan rema, ya, dorongan roh Tuhan untuk menentukan pilihan firman yang ada gitu. Jadi kalau kita tanpa menghidupkan roh Tuhan teman-teman, kita tidak akan pernah tahu teman-teman. Jadi firman mana gitu yang Tuhan dorong untuk kita pilih dalam masalah sekarang ini gitu. Karena firmannya kan berlaku hidup teman-teman. Jadi firman itu cuma satu gepok kitab suci aja, tapi tidak pernah habis teman. Sampai kita meninggal pun tidak pernah habis gitu. Jadi selalu akan ada pengertian-pengertian baru. Nah, untuk mendapatkan pengertian tentang firman yang mana, kalau tanpa kita menghidupkan roh Tuhan teman, tidak akan bisa. Jadi di sini jelas kalau kita bicara kita menggunakan firman Tuhan itu, kita butuh istilahnya melakukan firman Tuhan, baik yang di kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru. Tapi kita juga butuh teman-teman yang kedua itu menghidupkan roh Tuhan untuk memilih itu firman-firman yang mana gitu yang akan Tuhan genapi untuk atasi masalah yang kita hadapi saat ini gitu. Nah itu kita butuh roh Tuhan teman. Roh Tuhan dan firman Tuhan itu jadi satu paket gitu. Kalau saya beberapa kali sharing saya katakan ya firman Tuhan itu adalah petanya, yang namanya roh Tuhan itu adalah kompasnya gitu. Tanpa ada peta dan kompas, tanpa ada firman Tuhan dan roh Tuhan, terlalu sulit teman-teman menentukan kita ini mesti melangkah ke kanan atau ke kiri, lurus atau mundur, naik atau turun gitu. Terlalu sulit. Nah itu adanya di kompas teman. Nah dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 7 teman, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan jadi Allahnya, dan ia akan jadi anak-anakku atau umatnya gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi bagaimana supaya kita bisa pada akhirnya itu mendapat kemenangan. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 7 itu katakan begitu. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Jadi siapa yang menang itu akan mendapatkan langit baru dan bumi baru teman-teman. Kalau tidak akan dapat gitu. Nah, yang menang itu ya bagaimana? Yang menang adalah orang yang hidup serupa firman Tuhan, ya, yakni pelaku firman Tuhan, dan orang yang hidup sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki, yakni melakukan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan, sehingga firman yang dipilih dan dilakukan bukan hanya logos, bukan dari teori-teori rohani aja, bukan dari hukum gitu, bukan baku begitu, bukan hanya firman Tuhan yang tertulis, tetapi menjadi rema teman-teman. Jadi yang kita lakukan itu bukan cuma logos, tapi menjadi rema. Apabila firman Tuhan itu bentuknya logos, ada kemungkinan kita melakukan tidak bareng roh Tuhan teman-teman. Bisa saja kita melakukan firman Tuhan tanpa roh Tuhan, itu bisa. Tapi jadi akhirnya yang kita lakukan adalah firman Tuhan berbentuk logos gitu. Nah sedangkan yang Tuhan mau yang kita lakukan itu bukan bentuk logos tapi bentuk rema. Kalau bentuk rema itu berarti pasti ada terkaitan roh Tuhan tadi teman. Bagaimana waktu kita menentukan firman mana itu jelas roh Tuhan itu dihidupkan teman. Nah waktu roh Tuhan dihidupkan itu namanya jadi bukan logos teman. Firman Tuhan itu berubah menjadi rema. Rema adalah dorongan hati Tuhan yang ada di dalam kita gitu untuk menentukan firman mana yang akan Tuhan
berikan untuk kita. Satu, kedua, ada kuasanya teman. Jadi firman itu sudah dikuasai dengan kekuatan roh Tuhan tadi gitu. Jadi memang kita apa ya, kalau kita udah dewasa rohani, kita harus mau nggak mau menghidupkan roh Tuhan di dalam firman Tuhan kita teman. Nggak bisa murni-murni cuma bicara firman Tuhan aja gitu. Kalau firman Tuhan itu ya tidak beda dengan sarjana hukum, pengacara, dengan notaris, dengan lawyer, dengan jaksa, dengan hakim. Kurang lebihnya ya cuma bicara hukum duniawi itu teman. Sedangkan kalau hukum rohani kan hidup teman. Jadi yang bisa menjawab hukum itu yang mana yang mau kita akan pakai, ya kembali lagi harus roh Tuhan. Roh Tuhan yang akan menentukan yang mana gitu, firman mana yang akan digunakan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi saat ini. Jadi selalu berubah teman-teman. Firman dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan. Maksudnya kalau di firman Tuhan itu Bapaknya gitu ya, yang di surga gitu. Jadi Tuhan Allah di surga. Kehendaknya itu apa sih gitu? Ya kehendak Tuhan ya firman Tuhan teman. Kehendak Tuhan kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, akhirnya kita juga jadi buta teman-teman, tidak mengenal apa kehendak Tuhan itu, nggak ngerti gitu. Kehendak Tuhan adalah kembali lagi ya firman Tuhan teman, firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang mana gitu ya, kembali lagi kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, akhirnya juga kita tidak mengerti bahwa ini loh yang Tuhan pikir, rasakan dan kehendaki ya. Kita takutnya kalau nggak hidupkan roh Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak itu malah nyelip di kitanya pribadi teman-teman. Jadi akhirnya kita melakukan firman itu tidak sesuai dengan firman yang tunjuk yang mana gitu. Nah ini yang mesti kita hati-hati di sini ya teman-teman. Firman di kitab Matius pasal 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku, dalam arti kata firman Tuhan, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, sehingga akan berdiri kokoh, tidak akan rubuh jika masalah-masalah terjadi. Ini tadi udah dijelaskan seperti itu. Jadi kalau kita istilahnya kita pengen bentuk rumah rohani kita itu kuat, ya dasarnya gitu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar mau mengenal akan firman Tuhan. Kita benar-benar harus mau mengenal pribadi Tuhan. Nah setelah itu kita akan mengerti teman bahwa untuk bisa mengerti firman Tuhan itu butuh ya menghidupkan roh kita dulu gitu. Nah roh kita itu tempatnya roh Tuhan. Nah setelah kita menghidupkan roh kita, berarti unsur di dalam kita itu bukan dua lagi seperti orang dunia atau keyakinan katakan bahwa hanya tubuh dan jiwa, tapi tubuh, jiwa dan roh. Nah roh ini yang mulai bisa ada peluang untuk nyambung dengan roh Tuhan yang ditempatkan dalam roh kita itu. Nah waktu kita hidupkan roh Tuhan itu, ya berarti firman itu akan berubah semua teman-teman, akan benar-benar totally berubah gitu. Nah kesempatan yang Tuhan kehendaki bagi kita adalah kemauan mengenal dan kemampuan mengerti serta kemampuan melakukan firman Tuhan, sehingga kita hidup serupa firman Tuhan, dan kita harus hidupkan roh Tuhan agar firman Tuhan yang berbentuk logos dapat menjadi rema gitu. Ya ada kuasa Tuhan di dalam firman Tuhan tersebut saat dipilih dan dilakukan serta diperkatakan gitu. Jadi kembali lagi teman-teman, pagi ini saya cuma ingatkan bahwa yang namanya untuk bisa kalau Tuhan kan selalu katakan bahwa bagaimana kita harus bisa menjadi pelaku firman teman-teman. Ya, menjadi pelaku firman itu agar kita serupa dengan Nabi Isa, agar kita serupa dengan firman Tuhan gitu. Kalau kita tidak mengerti akan Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa serupa dengan Nabi Isa yang sebagai sulungnya? Bagaimana kita bisa serupa sebagai pelaku firman Tuhan? Jelas butuh itu teman-teman. Jadi kita dalam hal untuk bisa mencapai ini, kembali lagi langit baru bumi baru, ya kita harus serupa firman Tuhan, serupa Nabi Isa sebagai sulung kita, tapi juga kita harus sempurna seperti yang Tuhan Allah rancang dan kehendaki teman-teman. Nah untuk bisa sempurna itu ya kembali lagi ya kita harus bisa melakukan firman Tuhan itu bukan cuma sekedar logos gitu, tapi kita harus melakukan firman Tuhan itu dari sisi rema teman-teman. Nah untuk bisa rema itu ya kembali lagi butuh roh Tuhan.
untuk bisa ada roh Tuhan itu butuh pengertian teman, butuh kedekatan kita dengan roh Tuhan gitu. Jadi ini yang mesti kita beresi semua teman, bangunan rohani kita itu kita harus beresi supaya kita benar-benar tubuh jiwa roh kita hidup semua di dalam Tuhan teman. Tanpa bisa seperti ini susah teman untuk mencapai kesempurnaan yang Tuhan mau bagi kita itu ya susah sekali gitu. Jadi kembali lagi teman-teman, mudah-mudahan dengan sharing pagi ini teman-teman bisa mengerti bahwa sampai di akhir kitab suci kita di kitab Wahyu nih, satu pasal dari yang terakhir itu ya tetap mengatakan begitu teman. Kita ini harus menjadi pelaku firman ya, yang tidak cuma sekedar berbentuk firmannya logos tapi juga harus rema, dan di mana apabila kita menghidupkan firman Tuhan dari rema kita, ya kita akan masuk ke dalam apa yang Tuhan janjikan itu, langit baru dan bumi baru gitu. Nah kalau dari bahasa lainnya mungkin ya keselamatan akhirat, kita akan mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal gitu, bukan cuma sekedar susah duniawi atau kebahagiaan duniawi atau apa hal-hal yang mendapatkan hal duniawi yang biasa dilakukan oleh orang dunia atau orang punya keyakinan tadi teman-teman. Jadi kita ini harus berbeda teman-teman, harus berbeda dari orang dunia atau orang-orang yang punya keyakinan itu teman-teman. Kita harus punya fondasi yang kuat sekali dalam hal firman Tuhan dan roh Tuhan. Mudah-mudahan pagi ini saya coba jelaskan begini, teman-teman bisa tangkap, dan apabila memang bisa dimengerti, coba teman-teman bagikan lagi ke keluarga dan teman yang lain supaya ya teman-teman bisa memberitakan memberitakan firman Tuhan dengan cara menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan juga yang disebutnya memberitakan firman Tuhan teman. Jadi memberitakan firman Tuhan itu apabila kita men-sharing hal-hal firman gitu ke teman-teman kita, itu juga namanya sudah memberitakan firman Tuhan teman. Yang menyaksikan bahwa nonton khotbah atau nonton vlog seperti ini, sharing seperti ini, atau di forwardkannya, itu juga namanya sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan teman. Jadi Tuhan tidak memaksakan kita di marketplace atau di sekuler itu, dunia sekuler gitu, sebagai pedagang atau orang karir itu dipaksakan harus bisa mengajar teori firman Tuhan seperti mentor rohani atau rohani. Tidak seperti itu teman-teman. Ya kita seperti ini gitu. Dengan kita menyaksikan seperti saya menyaksikan begini, yaitu memberitakan firman Tuhan. Dengan teman-teman cuma memforwardkan gitu, sharing seperti ini saja atau khotbahnya siapapun juga, yaitu juga berarti sudah memberitakan teman-teman. Cuman kan kalau bisa kan kembali lagi tidak cuma cukup begitu ya, mestinya juga teman-teman memberitakan kesaksian hidup teman-teman bersama Tuhan di dalam firman Tuhan kepada sesama yang lain teman-teman. Itu harus teman-teman lakukan itu, dan bukan cuma untuk kepentingan sesama kita aja, tapi juga untuk kepentingan kita pribadi teman-teman. Karena ada firman katakan apabila kita melakukan firman Tuhan, ya pasti ujungnya kita itu masuk ke dalam surga teman. Apabila kita melakukan firman Tuhan, ujungnya itu pasti akan masuk ke dalam surga gitu. Cuman kalau kita bicara lebih detail, masuk ke dalam surganya itu hanya sebagai warga surga. Sedangkan Tuhan mengharapkan memberikan firman Tuhan, memberikan roh Tuhan kepada kita itu, Tuhan dengan harapan kita tidak cuma sekedar masuk ke dalam surga sebagai warga surga, tapi Tuhan mengharapkan kita itu ya untuk bisa serupa firman Tuhan, untuk bisa sempurna seperti yang Tuhan rancang kehendaki, untuk bisa masuk sebagai ya tim kerajaan surganya Tuhan, keluarga kerajaan surganya Tuhan gitu. Jadi bukan cuma sekedar warga surga aja, tapi menjadi tim atau keluarga kerajaan surga. Itu yang Tuhan kehendaki teman-teman. Nah Tuhan sudah persiapkan kita dengan firman Tuhan dan dengan roh Tuhan tadi gitu. Jadi seharusnya kalau kita bisa menghidupkan firman Tuhan dalam arti kata mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dengan bersama roh Tuhan, kita menghidupkan roh Tuhan, rasanya kita jadi akan mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, dan nggak jauh-jauh teman-teman. Jadi ujung-ujungnya kita bisa bukan cuma melakukan firman Tuhan, tapi mengajarkan firman Tuhan. Ya meskipun mengajarkan tadi bisa dibagi beda teman. Kalau mengajarkan versi mentor rohaniawan kan mengajar teori rohani gitu, teori-teori firman. Tapi kalau buat kita teman, yang memberitakan
kebenaran kesaksian akan firman Tuhan itu. Bahkan cuman yang tadi saya katakan, cuman memberitakan dengan menforwardkan saja, menembuskan, membagikan input khotbah atau sharing-sharing seperti ini atau apa gitu, atau mungkin firman Tuhan gitu, ya itu saja sudah memberitakan kok teman-teman. Jadi ya teman-teman harus lakukan itu supaya nanti pada akhirnya ya teman-teman bisa lebih sempurna, akhirnya ya kembali lagi mendapatkan keselamatan akhirat di langit baru bumi baru. Ya syukur-syukur tidak cuma sebagai warga surga, tapi bisa menjadi tim kerajaannya Tuhan di dalam surga. Oke teman-teman, see you, bye-bye.